Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dari Ustadz Ahmad Kainama tentang iman Islam ini. Beliau kalau saya baca, saya lihat di YouTube sangat bersyukur ketika menemukan Islam sebagai jalan hidup ya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, saudara dan para sahabat. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa dengan Ustadz Ahmad Kainama. Beliau adalah dulunya mantan pendeta, pendidikan formal S1, S2, S3. Itu juga pendidikan Kristiani, artinya tentang Injil, tentang pendidikan Kristen. Baik itu di dalam negeri, di Indonesia, di Belanda, kemudian di Israel. Beliau mendalami tentang Kristiani. Bagaimana hidayah itu sampai kepada beliau, kita akan dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan ini semakin mempertebal iman kita. Kita belajar dari Ustadz Ahmad Kainama yang telah hijrah gitu ya, sebelumnya beragama lain gitu ya. Ya baik. Nah Ustadz Thayyib, ya Mu'alim. Sebelum saya mulai, mungkin saya ada permohonan minta tolong kepada para ustadz dan ustazahku di kajian malam ini. Lalu menjadi jemaah Kristen dan Katolik berdiri di depan mimbar, di atas mimbar di depan gereja jemaat, mereka dengan tanpa dasar, tanpa pengetahuan formal yang valid tentang Islam, lalu mulai menyerang dan menjelek-jelekkan Islam, dan bahkan menjelek-jelekkan nabiku, cintaku Rasulullah Muhammad SAW. Dan orang Kristen gak pernah protes, orang Katolik gak pernah protes. Tapi ketika aku bicara kesaksian dibilangnya menyerang. No, tidak. Hari ini aku bilang I love you all, I give a huge respect for you all, my brother and sister, my elders, Christian and Catholic. Sekali lagi, aku hormat, aku sayang. Bergerak dari satu saat di mana aku belajar Bible. Belajar Bible. Pada suatu kali saya punya kesempatan untuk belajar Tanakh, Ustadz. Namanya Tanakh. TNKH. TNKH ini adalah satu kitab yang berisi 3 bagian kitab suci. Namanya Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Ini bahasa Ibrani. Tanakh adalah kitab suci. Berbahasa Ibrani, kitab tertua di bumi ini, Tanakh, yang terdiri dari 3 bagian. Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Torah, Taurat. Nevi'im artinya kitab para nabi, baik nabi besar maupun nabi kecil, major and minor prophets. Lalu yang ketiga adalah Ketuvim. Ketuvim dari kata ketub atau bahasa Arabnya katab, tulisan. Ketuvim ini adalah kitab-kitab pujian yang ditulis oleh Nabi Daud alaihissalam, atau dikenal dengan Raja The King David, dan Salomo atau Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika saya baca, saya mencari tafsir atau pemahaman tentang apa yang saya pelajari itu kepada sumber-sumber yang valid. Sumber-sumber yang valid, yaitu pertama, para pendeta senior, para pelayan senior, para majelis gereja senior, dan juga sumber-sumber dari sekolah tinggi teologi yang saya tidak bisa sebutkan namanya, karena saya sudah di-ban. Sumber-sumber ini, mohon maaf, pada saat itu beberapa tahun yang lalu itu, justru membuat saya makin pusing, Ustaz. Bukannya saya makin jelas, saya makin pusing, karena saya nggak ngerti gitu. Tafsir serta penjelasan mereka justru bikin saya makin pusing. Contoh, Ustadz, contoh saja. Contoh sekali, Ustadz boleh mulai buka ininya, mulai apa? Ya.
internet ya. Google aja, okay. Google aja. Okay. Google lalu ketik di situ, ketik ulangan spasi 5 tanda bagi 7. Ulangan spasi 5 tanda bagi 7. Boleh ditampilkan, Ustaz? Ini Ustaz ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Wah, ini sedikit, Ustaz. Tapi ini valid sekali karena ayat ini ditulis kurang lebih antara 1300 sampai 1500 sebelum Masehi. Sekali lagi, ayat ini ditulis 1300 sampai 1500 sebelum Masehi. Wow, ini ayat yang sangat mahal, Ustaz. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ketika saya baca ini, kondisi saya, Kainama, adalah percaya bahwa ada 3 Allah yang adalah satu. Jadi sekali lagi, pada saat saya membaca ini, saya adalah seorang yang percaya bahwa ada 3 Allah di dalam satu Allah. Namanya Trinitas. Ada 3 person Tuhan di dalam satu Tuhan. Ketika saya baca ini saya bingung. Ini apa nih? Ya, Ustadz boleh buka yang baru, lalu ketiknya begini, Ustadz. Ketiknya begini. Deuteronomi pakai Y. Deuteronomi pakai Y ya. Spasi 5 spasi in Hebrew dalam bahasa aslinya in Hebrew ya, klik udah klik. Nah nanti yang Mekon Mamre itu diklik ya, klik udah ya udah. Nah scroll ke bawah cari yang tadi 7 itu, Ustaz. Nah ini saya baca ya. Ini bahasa Inggrisnya di sebelah kanan. Then thou shalt not make unto thee a graven image. Udah ya. Nomor 6-nya. Itu angka 6. Tadi kita baca kitab ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu pasal 5 ayat 7. Sedangkan di bahasa aslinya itu ayat 6. Waduh, saya bilang kok. Waduh, ini firman Tuhan, jangan dibuat main. Gitu, ada apa? Hal ini yang saya tanya, ini hal kecil saja. Tapi ini nggak boleh, karena ini firman Tuhan. Ini suci, kok pindah-pindah ayat Tuhan nggak boleh. Nah di situ di ayat 6 bahasa Inggrisnya kita lihat di paragraf di bawah tuh. Thou shalt have no other gods before me. Itu ayat 6. Kenapa di terjemahan bahasa Indonesia jadi ayat 7? Ini ada apa ini? Nah bahasa aslinya saya bacakan ya, Ustaz ya. Itu bahasa aslinya itu dari kanan ke kiri bacanya demikian. Lo Adonai leha Elohenu Hefarim Alpanai. Alfanai itu baca dari kanan ke kiri ya. Itu di bagian kedua setelah yang tanda bagi itu, Ustaz. Di baris kedua bahasa Ibrani bacanya dari kanan ke kiri sesudah itu tanda baca ke kiri, iya ya. Itu bacanya Lo Adonai leha Elohim ya, lalu Aherim Alfanai. Itu ada di ayat 6. Dan artinya adalah tidak boleh ada Allah lain, hanya Allah saja. Ustadz maaf, naik ke atas. Ini udah ya. Ini keanehan pertama. Naik ke atas, itu di atas ada tulisan Bible, Bible. Bible klik aja. Klik, udah. Ini yang Bible ini. Klik, klik. Udah. Lalu ada tulisan Torah tebal di sebelah kiri tuh, Ustaz. Genesis. Kliknya Genesis yang biru. Kalau saya terlalu cepat tolong bilang ya, Ustaz. Itu di bawah tuh ada tulisan Genesis. Genesis, oke. Ya, klik. Ya, itu. Afwan. Baik, Ustadz, kita lihat ini kitab paling tua tidak ada lagi. Bacanya Bereshit, Seder, Bereshit, Aleph. Jadi ini udah gak ada lagi yang paling tua, udah ini. Kitab yang paling tua, udah ya. Nah itu kita lihat ada
Angka 1 in the beginning God dan sebagainya. Di sebelah kirinya itu ada seperti tanda kali, ya kan? Lalu bacanya dari kanan ke kiri. Bereshit bara. Jadi ada kelompok kata pertama yang di sebelah tanda kali itu, Ustaz. Kelompok kata pertama, gambar pertama itu, ya. Ya, ini. Ya. Lalu geser itu kelompok kata kedua yang 3 huruf, geser ke kiri. Ini. Balik kebanyakan. Balik Okay. terus. Kelewatan. Ya. Nah itu yang tanda kali sebelahnya lagi. Ini. Sebelah itu diklik biar dia biru, bisa nggak Ustaz? Di blok. Nah udah, copy Ustaz. Tadi Pak Lubis Copy, udah. Kita ke Google Translate Ustaz. WA ke saya. Oke. Bahwa pada jam yang sama kamu Google Translate, keluar masuk gitu. Google Translate, udah. Belum mulai sana di sini. Nah sebelah kiri dibikin Ibrani atau Hebrew. Terkait dengan kepengurusan. Ibrani atau Hebrew? Ibrani. Sudah mulai lengkap. Saya mencoba. Ya, udah. Ya. Sebelah kanan, Hebrew ya. Hebrew. Sebelah kanan Arabic. Itu sebelah udah. Paste. Sudah melibatkan Allah. atau meminta Tuhan yang bilang jangan ada yang lain, itu namanya Allah. Dia tidak 3, dia tidak 2, dia tidak 5, tidak 100. Dia bilang sejak awal, bergabung Allah namaku. di kemuslihan Namaku Allah dan tidak ada yang lain selain aku. juga Demikian Ustaz. Nah, maaf ya Ustaz, ini jangan ditutup. Kembali ke yang tadi Mekon Mamre Genesis itu Ustaz, maaf. Jangan marah. Jangan Ya, marah ya. ya aku, jangan marah. Oke, udah. Nah, udah ini naik ke atas yang tadi Bible lagi Ustaz. Bible. Oke. Ya, Bible. Itu di Torah itu ada Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Klik yang Deuteronomy, Ustaz. Oke. Klik Deuteronomy, udah. Chapternya dipilih 6. Chapter 6. Ya. No. Bukan. Naik ke atas tadi, ada tulisan chapter di atas. Oke. Chapter 6. Lalu geser ke yang 4 itu, Ustaz. Ya. Ya, udah ya. Saya bacakan saja ya. Saya bacakan itu angka 4-nya itu. Hear, O Israel, the Lord our God is the Lord is one. Saya bacakan bahasa aslinya ya. Saya bacakan, tidak usah pakai Google dulu. Saya bacakan saja. Bacanya begini. Shema Yisrael. Tanda bagi. Adonai Eloheinu. Adonai Ehad. Ada 3 image terakhir itu geser. Nah itu bacanya Ehad. Sekali lagi panahnya stay di situ saja Ustadz. Ya itu. Nah saya baca dari depan. Shema Yisrael, tanda bagi. Adonai Eloheinu, Eloh Allah yang tadi kita cek namanya Allah. Adonai Ehad. Ayat ini adalah Kul huwallahu ahad. Goyang saya Ustadz. Iya. Goyang. Ngapain saya ini? Ini ngapain? Akhirnya saya mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang salah ini. Bukan di dalam iman Kristen saya Ustadz pada saat itu. Tapi informasi yang masuk kepada saya sebagai jemaat Kristen. Nggak usahlah sebagai pendeta, nggak usahlah sebagai seorang siswa teologi, nggak usahlah. Sebagai jemaat aja, saya merasa ada sesuatu yang salah informasi yang diberikan kepada saya. Tidak ada Trinitas. Tidak ada Allah lain selain Allah. Dan Allah itu adalah Ehad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Kul huwallahu ahad. Kenapa ada kul huwallahu ahad di dalam kitabku? Nggak boleh sebetulnya. Karena aku percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa ada Ehad? Dan ini punya orang Islam. Semua orang udah tahu ini. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad ini punya orang Islam sembarangan. Kenapa ada di sini? Dan selama ini aku nggak pernah tahu. Dan semua jemaat nggak pernah tahu tentang hal ini. Lanjut ya Ustadz, mohon maaf. Ke atas lagi Ustadz. Maaf ya.
Kalau aku terlalu cepat tolong dibilangin ya Ustaz. Siap. Maka itu aku pengennya ini di record supaya nanti ada orang bisa. Sudah kita rekod Ustaz. Jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ke atas lagi Ustaz, Bible lagi Ustaz. Kita sudah tahu bahwa sejak awal nama Tuhan adalah Allah dan Dia adalah Allah yang Ahad yang mengajarkan Qul huwallahu ahad sejak awal. Tak pernah ada yang lain. Tak pernah ada yang lain. Di dalam writings itu, Torah, Prophet, writings, di pojok sebelah kanan itu ada Ezra, Ustaz. Ya. Klik ya, Ezra Nehemia, klik dah. Lalu di atas itu ada Ezra chapter. Pilih angka 5, Ezra chapter 5. Ya. Oke, udah. Saya ingin Ustadz di baris kedua itu setelah tanda sambung 2 kali bahasa Ibrani di baris di atas Ustadz. Di kelompok yang pertama ayat 1 ya itu. Okay. Nah itu kan baris pertama. Yeah. Baris kedua Ustadz. Okay. Udah lurus. Yeah, okay, di situ itu 3 huruf ditambah 3 huruf setelahnya di blok. Copy. Oke. Ya. Tadi ke Google Translator yang tadi Ustaz. Ganti dulu ya. Apa itu Ustaz? Bacanya. Yidisnya diklik Ustaz, di bawah tuh ada Yidis. Di bawah Yidis, Hebrew tuh huruf Yidis, ya. Ya. Udah ya. Bacanya apa itu Ustaz? Ya, Simhullah. Bismillah. Sejak awal tak ada yang lain. Bismillah. Allah nama Tuhannya satu. Dan dia bilang, Qul huwallahu ahad. Lalu dia bilang bahwa pakai namaku di dalam kehidupanmu sehari-hari ya ciptaanku manusia. Dengan kata apa? Di dalam nama Allah. Bismillah. Nah sekarang kita ke Google Ustaz. Bismillah. Betul sekali. Ustadzku dengan segala rasa hormat kita ke Google kosong Ustaz. Yeah. Kita ke Google kosong. Ketik Keluaran 34, Keluaran spasi 34 tanda bagi. Enggak bisa ya? Enggak, maksudnya itu yang titik 2 tanda bagi itu Ustaz. Iya. Itu. 6. Ya. Spasi versi paralel. Oke, klik. Udah. Nah, itu ada versi paralel itu di bawah kotak terus. Di bawah kotak tuh ada tulisan. Itu klik ya. Alhamdulillah. Maaf ya Ustadz, aku minta terus nih. Siap. Dengan senang hati Ustadz. Iya, yang ini? Oh, ini ulangan salah. Keluaran Ustadz. Keluaran. Nah, itu aja lah kalau gitu yang ada tulisan. Yang ini. Itu diklik ya. Klik ya. Keluaran. Kita agar terbuka ya apa yang bikin ini. Ini bukan menjelek-jelekan kitab orang, tapi justru saya membenarkan ini ya. Itu ada tulisan di samping sebelah kiri, itu ada tulisan TB, AYT, tebal itu. Di sebelah kanannya tulisan biru itu ada, kan ada tulisan tebal tuh Ustaz, Keluaran 34. Ada TB, ada AYT, ada TL. Saya ingin Ustadz yang bacakan. TL. Maka silakan Ustaz. Maka Tuhan pun berjalan lalu daripada matanya sambil ia berseru, Huwa Allah Ar-Rahmani Ar-Rahimi, yang panjang sabar lagi besar kemurahannya dan kebenarannya. Baik. Namanya Allah, kitab tertua bilang tadi, dan dia adalah mengajarkan kepada orang untuk mengatakan Qul huwallahu ahad, Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Lalu Bismillah, dan sekarang adalah sambungannya Bismillah Ar-Rahmani Ar-Rahimi Huwa Allah. Kenapa engkau balik-balik ini? Jangan dong. Wah itu saya, bingung Ustaz. Ini kenapa dibalik-balik huanya di depan? Huwa itu artinya He is. He ever after. Allah Ar-Rahman
Ar-Rahim. Kenapa ini jadi begini? Bismillahnya di mana? Rahman Rahimnya di mana? Allahunya di mana? Kenapa begitu? Akhirnya disatukanlah. Begitu maksudnya Ustaz. Sejak awal tidak pernah ada yang lain, namanya Allah, dan dia mengatakan, Qul huwallah, aku adalah Allah yang ahad, Shema Yisrael adana Elohenu adana ehad, dan Bismillah ar-Rahmani ar-Rahimi. Langsung lagi Ustaz. Langsung saja Ustaz, itu di sebelah kiri ada kotak di atas yang tulisan keluaran itu, tapi ada tanda panah ke bawah. Di atas itu ada kotak tampilkan Alkitab itu. Ada kotak keluaran, di sebelah kanannya ada tanda panah ke bawah, itu diklik tanda panah ke bawahnya. Ustaz. Bukan, ke sebelah kiri, terus sebelah kiri, terus. Nah, itu kotak itu ada tanda panah, klik. Oke. Klik tanda panahnya, iya udah. Lalu kita keluaran, udah benar. Klik lagi Ustaz. Maaf. Keluaran, udah. Itunya angkanya diganti jadi 3. Oke. Lalu sebelah kanan diganti angkanya 5. Ya, tampilkan. Nah, ya. Lalu dia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Maksudnya rumah ibadah Ustaz, tabernakel bahasa aslinya. Tabernakel adalah rumah ibadah. Jadi setiap kali engkau masuk rumah ibadah, tanggalkan kasut, buka. Ketika engkau ingin menghadap Allah, menghadap yang maha suci, yang ehad itu, yang dimulai dengan Bismillah ar-Rahmani ar-Rahimi Allahuwa, maka engkau harus melepaskan alas kakimu. Kita langsung ke sebelah kiri, kotak yang angka 3 itu diganti 30 Ustaz. Ya. Sebelah kanan ganti 20. Sudah? Ya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan itu yang tadi saya bilang tabernakel itu, ini rumah ibadah, kenapa namanya jadi kemah pertemuan? Aduh, itu di bawah lebih parah lagi, tenda dibilangnya. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Wudu, habis lepas alas kaki wudu. Terus ngapain? Ke sebelah kiri lagi Ustaz, yang keluaran itu diganti dengan Nehemia. Ada Nehemia di bawah. Nehemia. Ya. 8, 6. Oke. Lalu Ezra, Nabi Uzair alaihissalam, salah satu yang diikuti oleh Yeshua HaMasyiah atau Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Jadi Ezra berdiri di depan, di belakangnya banyak orang. Belum dipisah antara perempuan dan laki-laki. Semua berdiri di belakang, di depan cuma dia sendirian. Namanya Nabi Uzair alaihissalam. Uzair atau Ezra memuji Tuhan. Dia berteriak, dalam bahasa Hebrunya itu Hillel. Mengucapkan nama Tuhan lebih kuat dari biasanya. Hillel yang sekarang oleh orang-orang saudaraku Kristen dan Katolik disebut sebagai Haleluya, padahal sebetulnya Hilelia. Jadi Haleluya, ya nggak apa-apa lah, bagus lah. Itu artinya Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut amin. Allah yang maha besar, amin, 2 kali. Sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ini sedang apa ya Ustadz? Ya mohon maaf, aku tanya. Sujud. Sholat. Iya. Dari berdiri, terus bungkuk. Itu kalau kita, kalau kita ngelihat orang melakukan gerakan ayat Nehemia pasal 8 ayat 6 ini, kita tidak tahu dia itu agamanya apa. Kita asing gitu, dia orang asing. Tapi melakukan gerakan-gerakan seperti ini, itu kita bilang dia sedang apa, Ustaz? Sedang sembahyang, sholat ya? Sholat. Nah, ayat ini, di dalam pembelajaran formal, sekali lagi dengan segala rasa hormat, aku tidak menghina, aku memuliakan ayat-ayat Bible. Dengan segala hormat, ayat ini disebut adalah ayat selotah. Ustaz bisa
Buka di Google kosong TSELOTHAH. TSE di ya TSE LOTAH. Ya, bebas saja. Langsung klik aja lah, mungkin keluar. Apa itu artinya tuh? Mahzur ialah perayaan besar yang diselenggarakan 3 kali dalam setahun di kota suci Yerusalem. Enggak. Di bawahnya tuh ada bacaan tuh, Ustaz. Bukan saya yang ngomong, di bawah, kotak bawah. Oh ini. Di bawahnya lagi. Ini. Apa tuh? Salat Kristen pada masa Kristen mula-mula. Salat. Jadi aku tidak menyerang iman Kristen. Aku hanya mendapati bahwa Bible pun menunjukkan kita harus sholat. Kepada siapa? Tuhan yang satu yang namanya Allah. Yang Allahu Ahad tadi itu. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Itu. Dan kita mengucapkan Bismillah Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Itu kan bahasa Ibrani, bukan saya yang ngomong. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Allahu Akbar, amin. Allahu Akbar, amin. Nunduk, membungkuk, lalu sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Dengan awalnya membuka alas kaki dan berwudu. Udah, itu terkapar saya, Ustaz. Terkapar saya, asli terkapar saya. Maaf, kembali lagi ke yang tadi itu yang apa? Alkitab itu, Ustaz. Nah, itu ya, maaf. Oke. Ke Nehemianya diganti Markus, Ustaz. Nehemianya diganti Markus. Nehemianya diganti Markus. Oke. Udah. Sebelah kirinya diganti 12. Sebelah kanannya diganti 29. Udah. Ini Yesus yang ngomong. Ini Yesus, bukan saya. Hukum yang terutama ialah dengar hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan yang esa. Sama yang tadi kita baca. Di kitab 1500 tahun yang lalu. Dan bahasa Hebrunya pun sama. Bahasa Ibraninya pun sama. Vayomer Yeshua. Vayehi Yeshua, ini bahasa Ibraninya. Jawab Yesus. Artinya Yesus berkata, Vayomer atau enggak. Ustadz Budi, aku ini bukan perbandingan agama. Aku sedang cerita pengalamanku. Aku tidak membanding-bandingkan ya Ustadz ya. Mohon maaf. Hari ini bukan perbandingan agama. Ini adalah kesaksianku, testimoniku. Aku tidak banding-banding. Tidak. Mohon maaf ya, Ustadzku sayang, Ustadzku cinta. Baik. Jadi Yesus bilang Vayehi atau Vayomer, Yeshua. Dalam bahasa Ibrani itu Yesus itu Yeshua, Isho Hamasi, Isa. Jadi namanya Yesus itu sejak awal Isa, nggak ada yang lain, Isa. Isho, Vayehi Isho, Yeshua. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dia berkata kepada seluruh murid-muridnya Hawariyin yang 12 itu, dia bilang begini, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Katakanlah, Kul huwallahu ahad. Begitulah. Yesus bilang, Kul huwallahu. Yesus mengulang apa-apa yang diajarkan tentang agama 1500 tahun sebelum beliau kepada orang-orang Israel, Bani Israel saat dia hidup. Dan orang-orang di zaman modern tahun 2000 sekarang atau orang-orang setelah beliau justru mengatakan bahwa beliau Yeshua, Isho Hamasi, Yeshua Hamasiah mengajarkan dan menjadi Tuhan untuk umat Kristen. Hal ini goyang, Ustaz. Buat saya hal ini goyang. Artinya apa? Saya stand on the sun gitu. Saya seperti berdiri di atas pasir di laut, di tepi pantai. Ombak itu bawa pasir di bawah kaki saya sehingga kaki saya goyang. Sedangkan dia mengajarkan ini. Lalu Ustadz mohon maaf, saya ingin agar bolehlah yang tadi kita buka itu selotah itu dibuka, diganti selotahnya dengan, maaf ya Ustadz,
Ya. Maaf ya, Arabic Bible. Arabic Bible. Ini kalau orang yang nggak belajar nggak tahu buka-buka gini, Ustadz, maaf ya. Saya Siap. bukannya sombong, saya bukan takbur. Ini maksudnya saya ingin kasih tahu aja bahwa pengalaman belajarku Ya. itu yang mendorong aku untuk yakin bahwa aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Jadi ini bukan kaleng-kaleng, Ustadz. Jadi ini dari Iya, berbagai iya. sumber dan valid ini. Nah, Betul. itu ada Arabic Bible, klik, udah, Oke. klik. Lalu nanti ada itu di bawah ketiga itu web yang ketiga Coptic Church Net. Ini. Ya, Oke. klik, Saya klik. udah, ya, klik. Di kotak sebelah kiri itu ada tulisan Arabic garis miring apa tuh, Baik? Di kotak paling sebelah kiri, Ustaz. Arabic English Bible. Ini. Arabic English Bible, klik. Oke. Udah? Ya. Kita ke bawah. Ke bawah ada tulisan Luke. Luke. Ke bawah terus, Ustaz. Ke bawah. Luke, nah itu. Luke Tapi ini. jangan diklik Luke-nya. Jangan diklik. Ke bahasa Oke. Arabnya. Ke bahasa Arabnya klik. Ya. Yang lurus dari situ. Ya, klik. Udah. Nah, itu kan di atas ada kotak online. Itu yang kotak Luke 1 ya. Ya. Sekarang kita ganti angkanya 5, kita ganti menjadi 5. Tanda bagi yang tadi, tanda bagi itu, yang ketik tanda bagi, Ustaz, titik 2, 16. Ya. Enter. Ustadz bisa nggak, supaya jangan saya yang ngomong gitu loh maksudnya, Ustadz. Jadi Ustadz yang baca, itu bisa digedein nggak tuh? Nggak Bisa nggak digedein? bisa. Atau Ustadz yang baca? Nggak bisa. Kecil ini. Saya mesti tar. Kacamata dulu. Ambil kacamata. Oke deh, asik nih, seru nih. Luke 5:16. Wa amma huwa fakana ya'tazilu fil barori wa yusolli Apa? wa yusolli Sholat. Wa yusolli. ya. Yesus mengajarkan sholat. Dia tidak pernah mengajarkan kekristenan. Yesus mengajarkan yusolli. Wa yusolli. Tidak ada yang lain. Wa yusolli. Gitu. Sambung ya Ustadz ya. Saya mulai bingung ini. Saya Kristen ini tapi Yesus suruh saya sholat. Buat apaan ini? Yang tadi Luke itu, Luke 5:16 itu diganti dengan Markus 11. Markus spasi 11, tanda bagi 25. Enter. You have selected invalid preference. Oh, masa? Oh enggak, usnya itu dihapus Ustadz, maaf. Mark, M-A-R-K. Oke. M-A-R-K. Ya, enter. Nah, asik nih. Ustadzku tolong bacain lagi. Asik. Bacain Pak Yudi, ini Iya. kecil-kecil mata saya. Oh iya. Itu nggak bisa digedein ya, Ustadz ya? Nggak bisa. Gimana caranya ya? Wamata itu Pak Ahmad jadi Iya. mungkin pakai komputer. Wa mata waqaftum tusalluna Aduh, Allah Akbar. Yusallu. Jazakumullah khairan. Syukran kasiran ya Ustazah, ya Ustaz. Yusallu, ajaran intinya Yesus. Markus 12 ayat 29 yang tadi kita baca itu, Qul huwallahu ahad dan sholat. Tidak ada ajaran yang lain. Tidak ada. Tidak ada ajaran yang lain. Tidak ada. Sholat kepada Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dulu belum ada ini ya Ustadz ya, mohon maaf. Karena dulu belum ada Al-Fatihah ya Ustadz ya. Ya begitu aja. Ya. Ya Rahman ya Rahim, Allahu Akbar, lalu ruku, lalu bangun lagi, lalu ya ruku, lalu bangun lagi, hilal lagi, Allahu Akbar, lalu sujud, Allahu Akbar, amin, itu aja, Bismillahirrahmanirrahim, itu aja. Dan Yesus melakukan hal itu.
dia buka alas kaki, dia wudhu. Sambung ya Ustadz ya, sambung. Ya. Ke tempat yang tadi, ke tempat yang ini Google kosong Ustadz. Google Oke. kosong. Google kosong. Google kosong. Udah? Mohon maaf ya. Kejadian spasi 17 tanda bagi 14. Oke. Iya. Iya, boleh versi paralel, boleh yang enggak juga nggak apa-apa, diklik aja Ustaz. Versi Yang paralel. Yang Iya, iya. atas ya. Iya. Apa tuh Ustaz? Dan orang yang tidak disunat, Hah? dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, Describe-nya mantep banget itu. Ya, silakan Ustaz. maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Waduh, Iya, kasar inilah. banget nih. Ia telah mengingkari perjanjianku. Ya Allah, kasar banget ya. Iya. Kasar banget. Kalau nggak sunat dilenyapkan. Iya, bahasa aslinya itu dibunuh Ustaz. Cut them Iya. off, cut off. Itu nanti bisa dilihat lah. Nanti gini ya, saya kasih ayat-ayat ini. Itu di pojok sebelah kanan itu ada kotak merah tambah bahasa Inggris. Itu nanti bisa dilihat sendiri bahwa disuruh dibunuh. Cut him off. Murder him. Murder bukan main-main. Murder. Udah ya. Enggak tahu lah, udahlah, janganlah, udah. Saya nanti disangka ini lagi, udah. Lanjut aja, lanjut. Oke. Jadi khitan itu bukan masalah apa-apa. Di sebelah kiri itu diganti, Ustaz. Lukas, kejadian itu diganti Lukas. Oke. Lukas. Oh, di atas Ustaz, udah kelewatan. Oh, Ustaz. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu. Terus ke bawah. Stefania, itu Matius, Markus, Lukas. Oke. 2. Sebelah kanan 21. Lama-lama Ya. saya pintar nih, Ustaz. Ustaz udah pinter Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Yaitu Ya, nama berarti yang Yesus disebut disunat. ya. Kenapa Yaitu sekarang nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dikandung ibunya. Yesus dibilang 100% manusia, 100% Tuhan. Tuhan disunat. Saya nggak menghina, saya cuma bertanya pada saat itu. Ya. Yesus disunatkah? Bagaimana mungkin Yesus disunat? Bagaimana mungkin Yesus disunat? Sungguh tidak ini. Dia menunjukkan katanya. Oh enggak, dia menunjukkan ketika dia jadi manusia tuh harus disunat. Bagaimana mungkin Tuhan menjadi manusia lalu Tuhan disunat? Karena Tuhan tidak pernah jadi manusia. Kembali lagi ke kotak Lukas itu Ustaz, diganti menjadi bilangan. Ke atas Ustaz, ke atas banget. Ke atas banget terus. Ada bilangan. Udah? Oke. Sebelah kiri 23, sebelah kanan 19. Ya, itu 19, ya. Tampilkan. Ya. Allah bukanlah manusia, kan itu ada di kitabmu. Saudaraku sayang, cintaku, Kristen Katolik, yang aku hormati, aku sayangi. Aku sayang. Aku sayang. Aku bukan yang gak sayang, aku sayang. Yeah. Kenapa kau tidak mau ikut? Ayolah, jangan gitu dong, ya. Jangan gitu. Ayolah, ikutin. Kan dibilang Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena ada tertulis Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Tadi kita baca dia dikandung lalu dia disunat. Kalau dikandung itu anak manusia dan disunat itu manusia, gitu. Ke sebelah kiri lagi Ustaz. Ini cepat nih, sudah mau ke intinya. Sudah mau ke intinya. Oke. Sudah mau ke intinya. Di sebelah itu diganti menjadi
Sorry, bukan Lukasnya yang diganti ya Ustadz ya, bukan Lukasnya. Enggak benar. Lukasnya diganti Markus, maaf. Bilangannya diganti Markus. Maaf ya Ustadz, jangan marah. Siap. Saya suka Pak Baliut gitu. Markus ke bawah, udah. Bukan. Markus. Jadi abis Matius, Markus. Atas lagi. Oke. Markus 11. Ya. Udah semua aja deh, nggak apa-apa deh Ustaz. Semua aja tampilkan biar kita bisa baca ayatnya. Udah. Nah, udah ya. Ke bawah cari ayat 12 Ustaz. Ayat 12. Ayat 12. Jadi 11.2 12. Oh, enggak, ke atas lagi, ke atas sudah kelewatan tuh. 11, Ada tulisan biru 11 12. Oke. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Tuhan lapar? Nggak boleh gitu dong. Nggak boleh gitu. Jangan begitu, itu menghina namanya. Tuhan kok lapar? Ayat 13-nya Ustaz. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Iya. Mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tuhan kok nggak tahu musim buah? Terus Ustaz. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Bukan musimnya, Yesus, ya Allah. Bukan musimnya. Jangan gitu ini namanya menghina Yesus ini. Orang Islam nggak pernah menghina Yesus. Semua ayat dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Maria, dan semua di As-Saf. Semuanya memuliakan Isa ibnu Maryam, semua. Kenapa engkau bilang dia lapar dan dia tidak tahu bahkan musim buah? Jangan begitulah. Ayolah, kalau kau cinta Yesus, Udahlah, ayolah, jangan begitulah. Saya berpikir begitu saat itu, Ustadz. Jadi bukan banding-banding ini. Saya saat itu berpikir, ini saya sedang menghina Yesus, saya bukan sedang memuliakan dia. Saya sedang menghina dia. Terakhir nih Ustadz, beberapa ayat terakhir sebelah kiri itu yang membuat saya merasa diberkati oleh Allah. Markusnya diganti Yohanes, Ustadz. Markusnya diganti Yohanes. Oke. Yohanes 17 3. Yesus bilang begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya apa tuh, Ustaz? Inilah Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Dan Yesus itu adalah utusan Allah. Kalau kita nggak usah balik lagi ke Arabic Bible, tapi di Arabic Bible dibilang La ilaha illallah Isa Rasulullah. Begitulah. Saya terpukul sekali. Ini ada apa ini? Dia lapar, dia nggak mau mengaku dia Tuhan, dia adalah utusan. Tapi kenapa aku kalau naik mimbar aku paksa orang atau kepada saudaraku Kristen, aku paksa orang bilang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tuh, aduh, ini gimana ini bos? Ini gimana ini? Kembali lagi ke yang Yohanes tadi, tapi yang diganti angka 17 nih Ustaz. Yohanesnya tetap 4. Oke. Semua aja Ustadz, biar cepet aja. Semua tampilkan. Dah. Kita mulai dari ayat 19. Dari ayat 19. Ini valid ya, saya tidak menjelek-jelekan Bible. Saya bilang ini benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Coba perhatikan kata-kata ini, Ustaz. Coba perhatikan. Bagaimana mungkin Injil itu, kitab suci itu membuat orang yang percaya kepada firman Tuhan dalam kitab suci ini bingung. Di depan itu Tuhan,
Tuhan, koma, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Bagaimana ini? Ini bagaimana? Dari EYD saja, dari ejaan saja, gramatikal ini membingungkan dan kacau. Ustadz boleh buka di tempat yang baru, Ustadz? Iya. Ustadz boleh. Oh enggak usah itu aja tuh yang. Oke. Yohanes mana ini? Ini masih Yohanes. Iya yang tadi. Tapi secara khusus itu semuanya diganti, Ustaz. Oke. Yang semuanya diganti 19 saja. 19. Ini satu kebingungan yang luar biasa. Coba perhatikan Ustadz. Mohon maaf Ustadzku dan Ustazahku, jamaah kajian malam ini yang disayangi dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Itu ada TB yang tebal di samping kiri, lalu AYT, lalu TL, lalu BIS, lalu MI, LT, lalu Selaber, lalu AVB. Ya. Coba lihat satu-satu. Ini satu ayat saja. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. TB itu tahun berapa Ustadz? Ada tahun di situ, 1974 ya? 74. Iya. Oke. AYT itu tahun berapa Ustadz? AYT di bawahnya? 2018. Baik. Beda Ustadz. Satu ayat. Ayatnya sama. Tapi di tahun 2018, perempuan itu berkata kepadanya. Maksudnya ada seorang perempuan yang berkata kepada Yesus. Tuhan, haknya hilang tuh. Coba perhatikan Ustaz. Iya. Haknya kemana itu haknya? Haknya kemana itu? Haknya kemana? Lalu TL. Yang di samping itu tahun berapa itu? 19 berapa itu? 54. 54. Lalu kata perempuan, udah beda lagi. Tahun 1974 kata perempuan itu kepadanya. Tahun 2018 perempuan itu berkata kepadanya. Tahun 1954 lalu kata perempuan itu kepadanya, ada wah di situ. Ya Allah Rabbil Karim, ini ayat suci, janganlah. Jangan gitulah. Wah, Tuhan, nggak ada haknya juga. Hamba rasa ragu, padahal di atas dibilang nyata sekarang padaku. Pasti engkau seorang nabi. Lalu di tahun AYT itu, aku tahu bahwa engkau adalah seorang nabi. Tahun berikutnya beda, hamba rasa Tuhan seorang nabi. Ke bawah lagi BIS. Sekarang saya tahu. Ini gimana ini ayat suci ini, Bos? Tuhan seorang nabi loh. Gimana? Ke bawah lagi MILT. Wanita itu berkata kepadanya, Tuhan nongol lagi. Aduh gimana sih? Gimana kok jadi hak lagi? Tadi udah hilang haknya. Ke bawah lagi Selaber. Kata perempuan itu kepadanya, ya, ada ya. Tadi di atas pakai wah. Sekarang ya Tuhan. Tentunya, ini kan perkiraan, prediction, predictable. Apa ya? Aduh, tentunya engkau engkau adalah seorang nabi. Ini gimana sih? Ke bawah paling akhir. Perempuan itu berkata, tahulah aku sekarang. Tuhan ini seorang nabi. Tuhan, apakah Tuhan ataukah nabi? Pakai wah atau pakai ya atau tidak? Kata perempuan itu, atau perempuan itu berkata, atau lalu kata, atau tidak ada perempuan itu. Ini membingungkan Ustaz. Tolong klik yang bahasa Inggris ada tanda tambah Ustaz. Maksudnya yang mana? Di bawah tuh ada kotak merah, di bawah, nah ada kotak merah, tanda tambah bahasa Inggris. Klik. Lihat semuanya, tidak ada yang lain. SIR, sir. Ini ada apa ini sebetulnya di dalam kekristenan ini ada apa Ustaz? Ada apa saudaraku sayang ini ada apa? Aku sayang sama kamu sampai hari ini aku gak pernah benci. Umat Islam seluruh dunia sayang sama kamu wahai saudaraku umat Kristen sayang. Dan aku buktikan bahwa ada yang perlu dipertanyakan. Kenapa sir semua dalam ejaan bahasa Inggris menjadi Tuhan dan Tuhan dan katanya berubah-ubah di dalam bahasa Indonesia tanpa disertakan bahasa aslinya. Maka itu saya sekarang ajak orang buka bahasa aslinya. Dua ayat penutup Ustaz. Ke atas lagi Yohanesnya ganti Matius.
Karena saya dapat jadwal kemarin sampai 21. Saya tuh kalau ngomong belum sampai tuntas, kepala suka sakit Ustaz. Maka tuh saya mohon izin. Kita tuntaskan Ustaz. Jangan khawatir. Saya kalau nggak tuntas, Kita sakit tuntaskan. kepala. Ya, Matius angka 4-nya diganti 7. Ya. Sebelah kanan ganti 21. Oke. Ini Yesus yang ngomong ya, bukan saya ya. Hurufnya merah itu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Sekali lagi, perhatikan di depan itu. Bukan. Jelas itu ya. Bukan. Setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi kalau ada orang panggil Yesus Tuhan, masuk sorga nggak Ustaz? Ya kan? Iya dong. Yang masuk sorga itu bukan yang panggil Yesus Tuhan, Tuhan. Melainkan orang yang melakukan kehendak-kehendak yang tadi kita bahas di depan. Kehendak Bapa itu. Oh berarti benar dong Yesus anak Tuhan. Jadi makin bingung. Yesus itu dibilang anak Tuhan, Tuhan, manusia. Aduh ini yang bikin saya bingung. Panggilan Bapa oleh Yesus kepada Allah itu sebetulnya tulisannya Rab. R-nya, resnya hilang. Jadi Ab. Ab itu Bapa. Rab itu Tuhan. Sebetulnya Rab. Maka itu Yesus dipanggil sebagai Rabuni. Artinya guru yang mengajarkan tentang Tuhan. Oke, itu kita lewat. Ini aja. Panggil Yesus masuk surga enggak? Panggil Yesus Tuhan masuk surga enggak? Oke. Yang masuk surga itu yang mana? Yang melakukan kehendak Allah. Apa? Disunat, sholat, nggak makan bagong, nggak makan makanan haram, nggak makan guguk, nggak minum. Ayat itu bisa saya kasih kapan aja. Nggak minum khamar atau anggur, nggak menjadikan Allah lain selain Allah. Tadi kan kita udah baca. Mengulang-ulang kata-kata Qul huwallahu ahad, basyomelah, ar-rahmani, ar-rahimi, Allahu, lalu sholat. Itu kehendaknya. Bukan panggil dia Tuhan-Tuhan. Ustadz Afwan ke yang itu, Mekon Mamre Ezra itu, yang tulisannya kuning itu, yang tadi kita bahasa Ibrani itu Ustadz. Kitab Ibrani yang di atas kotaknya itu, ada gambar kuning itu Ustadz. Websitenya, enggak di atas. Website, itu dia. Udah, ke atas Ustaz. Di scroll ada Bible, ya. Ya. Lalu writings, ya, itu kan ada yang tulisan tebal, Torah, Prophets. Torah, Prophet, writing ya. Writing cari Song of Songs. Klik. Udah. Lalu chapternya chapter 5 Ustadz. Udah? Ya. Scroll ke bawah. Yang lain suaranya di mute ya, yang lain ya. Mohon maaf. Scroll ke bawah angka 16. Udah? Ya. Nah, kelompok kata itu pertama, geser, kedua. Digeser dulu scroll ya. Ketiga, terus. Keempat. Nah, saya ingin kelompok kata keempat ini diblok, copy. Ya. Google Translate. Hebrew to English, bukan Arabic. Hebrew to English. Ya. Bacanya apa tuh, Ustaz? Muhammadim. Amin. Muhammadim. Muhammad. Ya. Itu bahasa Ibraninya saya urut dari kanan ke kiri, hurufnya adalah mem het, mem dalet, yot, im. Mem. Jadi bacanya Muhammadim. Banyak orang yang marah ketika saya buka ayat ini. Enggak, itu artinya ini. Kalau memang ini ada artinya, maka bahasa Inggris akan mengeluarkan translate-nya. Tapi bahasa Inggris nggak mampu mengeluarkan itu, sehingga dia tulis Muhammadim apa itu.
Karena dia nggak ada. Karena yang tertulis di dalam kitab-kitab 1500 tahun before Christ, BC, sebelum Masehi, itu nama ini sudah ada. Nama Kalau ini diganti sudah Arab ada. apa ini? Ya silahkan aja Ustaz, kalau ganti Arab boleh. Misalnya diganti Arab. Misalnya ya, saya belum pernah soalnya. Apa itu? Muhammad. Oh, saya makanya nggak mau buka ini Ustaz. Karena takutnya orang Kristen tersinggung. Saya ajaknya bukannya ke bahasa Inggris. Agar lebih natural gitu, lebih apa ya, lebih moderat lah. Lebih apa ya, lebih moderat lah. Tidak terlalu apa-apa. Tapi ini namanya Muhammadin. Namanya Muhammadin. Dan huruf ini saya ambil dari kitab berbahasa Ibrani. Begitu Ustaz. Saya kembalikan kepada inti pembicaraan kita dan tema hari ini yang adalah kisah perjalanan saya setelah melalui pembelajaran. Dan sekali lagi bukan untuk menyerang atau bahan perbandingan atau untuk mempengaruhi. Mungkin ada saudaraku Kristen tersayang atau Katolik yang nonton juga ini kajian malam ini lalu merasa dipengaruhi. Tidak. Aku ini seorang muslimin insyaallah yang berpegang kepada Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bitaghut wa yu'min billah. Saya tidak Islam itu tidak memaksakan. Ya, tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Dan saya berpegang kepada fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir ila man tawala wa kafar fayu'azibuhullahu azabal akbar. Saya berpegang bahwa saya hanya menyampaikan saja. Tidak ada paksaan atau mempengaruhi, tidak. Tapi inilah yang terjadi padaku. Kainama Ambon ini yang tidak lagi diakui sebagai mantan pendeta, tidak diakui sekolahnya, tidak apa-apa. Yang penting aku sampaikan kabar gembira, rahmatan lil alamin, yang juga disampaikan oleh semua nabi-nabi termasuk Yeshua HaMasiah, Isa ibnu Maryam, Isa al-Masihu, Yeshua HaMasiah itu kepada Hawariyin bahwa tidak ada cara lain. Jika engkau sungguh-sungguh mengakui bahwa engkau pengikut Kristus, Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, Isa al-Masihu, tidak ada cara lain untuk membuktikan bahwa engkau sungguh-sungguh cinta Yesus seperti engkau suka nyanyi di gereja dan aku juga suka nyanyi dulu di gereja. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kalau kau cinta Yesus. Atau kau mau bilang begini. Morning by morning, thy mercy I see, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Kalau engkau sungguh-sungguh begitu, tidak ada cara lain. Kau harus jadi Islam. Karena cara itu sudah dituliskan di kitabmu 1500 sebelum Masehi. Allahu Ahad. Allahu Ahad, Allahu Akbar, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, Muhammadin, itu sudah ada. Jangan bilang aku serang antum, jangan bilang aku menghina antum, saudaraku tersayang Kristen Katolik. Aku hanya menyampaikan, if you really love Jesus, there's no other way, but only one way. What is that? Say syahadah. Dan engkau membuktikan kepada semua orang bahwa engkau adalah seorang manusia yang sungguh-sungguh cinta Yesus. Aku Kainama mohon maaf jika ada salah kata atau tingkah lakuku yang kurang berkenan. Mohon maafkan aku. Mohon maafkan aku. Mohon maafkan aku. Barakallah. Aku kembalikan kepada Ustadz moderator. Baik, Ustadz, Masya Allah. Subhanallah.